Kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengar sebagian firman Tuhan. Session yang terakhir dari eksposisi Matius 7 ayat 15-23 ini. Dan kami mohon supaya engkau hadir di sini maupun di gereja maupun di rumah setiap peserta. Tolong bimbing dan arahkan kami semua dalam acara firman, penyampaian dan penerimaannya. Secara khusus tolong hamba-Mu berikan kekuatan jasmani pikiran khususnya suara yang saat ini terganggu. Dan berikan kata-kata, berikan pengurapan. Kami titipkan seluruh persiapannya ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri tambahi, kurangi, ubahkan supaya seluruh firman dan Injil disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar Tuhan. Berikan keterbukaan dalam hati kami, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, terang secukupnya, supaya kami bisa mengerti, dan ketundukan. Kalau ada orang yang belum percaya, kalau ada nabi-nabi palsu, biarlah mereka bisa dipertobatkan, dibawa pada jalan yang benar, bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk menjadi orang-orang yang melayani Tuhan dengan baik dan benar, menjadi seorang nabi asli, pelayan Tuhan yang asli, dan bukan yang palsu. Bagi kami yang sudah asli, biarlah ini bisa menguatkan kami, dan membuat kami tetap setia di dalam pelayanan, di dalam kehidupan ikut Tuhan. Tak peduli betapa banyaknya kesukaran, penderitaan, problem, dan sebagainya. Setan pasti bekerja dalam setiap acara firman. Berikan kami kekuatan menghadapi godaan dan serangannya di dalam bentuk apapun. Dan biarlah apapun yang dia lakukan, kami bisa mendengar dan menerima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah session yang terakhir dari eksposisi Matius 7, 15-23. Dan setelah ini makalahnya saya berikan bukan hanya session ini, tapi langsung seluruh eksposisi ya. Kita tetap dalam topik seperti dalam dua session yang terakhir, yaitu nasib akhir nabi-nabi palsu. Yang pertama kita bahas tentang ayat 21, yang kedua protes mereka dalam ayat 22, dan sekarang kita bahas ayat yang ke-23. Tapi kita tetap baca seluruhnya ya, mulai Matius 7, 15 sampai dengan 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari yang terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, nabi-nabi palsu ini jelas
masuk neraka. Karena mereka serigala yang menyamar sebagai domba, berarti bukan domba, bukan orang Kristen sejati, orang Kristen KTP, hamba Tuhan KTP. Mari kita ulang baca Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini ayat 22-nya protes yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Hari ini ada sedikit tambahan ya. Masih melanjutkan sedikit protes itu, tetapi dari orang-orang yang lain atau konteks yang agak berbeda tapi punya kemiripan. Ayat 22 dan 23 ini mirip dengan Lukas 13 ayat 26-27. Kita bacakan ya. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Coba kita lihat konteksnya ya, Lukas 13 ayat 25-nya ya. Jadi di sini ada ayatnya berkata, ayat 25-nya, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Jadi jelas mau masuk surga, tapi surganya sudah terlanjur ditutup, mereka tidak bisa masuk. Dan Yesusnya bilang, waktu mereka minta dibukakan pintu, Yesusnya bilang, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ya, kurang lebih sama dengan aku tidak pernah mengenal kamu. Kira-kira seperti itu ya. Lalu ayat 26-nya, maka kamu akan berkata, lah ini sama seperti tadi, ayat 22 ada protes ya. Cuma protes ini kalau dibandingkan dengan ayat 22 itu, kelihatannya protes ini muncul dari orang-orang awam, bukan hamba-hamba Tuhan yang palsu ya. Jadi orang Kristen biasa, tapi orang Kristen KTP juga. Kalau tadi kan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan banyak mujizat. Jadi orang-orang yang melakukan pelayanan dan bahkan pelayanan-pelayanan yang hebat-hebat menunjukkan mereka memang hamba Tuhan tetapi palsu. Karena itu memang dari ayat 15-nya waspada terhadap nabi-nabi palsu. Orang-orang yang punya pangkat tinggi tetapi palsu. Tapi yang di sini mereka tidak melakukan pelayanan-pelayanan yang tinggi ya. Cuma mereka berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu. Pada saat itu makan dan minum itu sering dianggap sebagai suatu persekutuan. Tetapi persekutuan itu bisa persekutuan sungguh-sungguh, bisa juga persekutuan yang cuma lahiriah. Nah, mereka makan minum di hadapanmu mungkin, tetapi itu persekutuan dengan Yesus yang bukan sungguh-sungguh, cuma persekutuan lahiriah. Lalu bagian akhir, engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Yang ajar Yesus mereka dengar. Jadi mereka bukan pengajar, mereka bukan nabi, mereka ini orang awam. Nah ini juga ikut protes ya. Mau dimasukkan neraka protes. Tuh, kami kan bersekutu dengan engkau, makan minum bareng kok. Lalu engkau mengajar di jalan-jalan kota kami. Sebetulnya protes ini lemah sekali ya. Engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Apakah itu menyelamatkan orang? Tidak peduli pendeta siapapun, sehebat apapun mengajar saudara. Apakah itu menyelamatkan saudara? Tidak peduli rasul-rasul itu dibangkitkan dan mengajar saudara. Apakah itu menyelamatkan saudara? Tidak peduli Yesus sendiri mengajar saudara. Apakah itu menyelamatkan saudara? Selamat atau tidak selamat kan bukan karena kita diajar atau tidak diajar. Memang kalau tidak pernah mendapat pengajaran firman sama sekali, tidak mungkin bisa beriman dan tidak mungkin bisa selamat. Tapi mendapatkan pengajaran sebaik apapun, Injil sepenuh apapun,
itu tidak menjamin keselamatan. Kan keselamatannya itu baru terjadi kalau kita menanggapi secara positif ajaran Injil itu. Kita percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Nah, ini alasannya dijadikan protes. Engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Jangan tiru-tiru ya nanti ya. Kalau akhir zaman ya. Loh, kami sudah banyak loh dengar pelajarannya Pak Budi. Injilnya banyak, firman Tuhannya banyak. Tidak ada urusannya saudara mendengar banyak. Tapi responsnya itu loh, tanggapannya itu apa? Saudara percaya atau tidak? Dan bukti dari iman itu ada dalam ketaatan kehidupan sehari-hari, ya atau tidak? Kalau tidak, saya saudara cuma Kristen KTP. Bermakan minum bersama dengan Yesus. Bersekutu dengan Yesus. Bersekutu sungguh-sungguh atau cuma persekutuan abal-abal. Dan laki-laki protes ini sama sekali tidak ada gunanya ayat 27-nya. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Tentu tahu ini bukan pengetahuan intelektual ya. Kalau pengetahuan intelektual tentu dia tahu. Tapi maksudnya dia tidak kenal mereka. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Yang ini hampir sama dengan ayat 23 bagian akhir dari Matius 7 yang kita bahas tadi. Jadi saudara, yang protes ini bukan cuma hamba-hamba Tuhan yang palsu, tetapi juga orang-orang Kristen yang palsu. Karena itu pikirkan ya, saudara ikut hamba Tuhan itu tidak masalah. Selama hamba Tuhan yang saudara ikuti memang ikut Tuhan, dan dia mengajar sesuai kehendak Tuhan, saudara ikut hamba Tuhan itu. Maka saudara itu sama dengan ikut Tuhan. Tapi saudara yang ikut hamba Tuhan yang sesat, maka saudara jadi orang Kristen awam yang sesat. Maka protes hamba Tuhan yang sesat dalam ayat 22 itu menjadi protes saudara dalam Lukas 13 ayat 26. Jadi ingat ya, kalau saudara mengikuti seorang nabi palsu, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, maka nasib mereka sangat bisa menjadi nasib saudara. Memang orang yang ada di gereja yang sesat, katakan gereja A itu sesat ya. Dan saudara ikut gereja A itu, kalau saudara murni ikut ajaran gereja A itu, ya pasti sama sesatnya. Ya lain ceritanya kalau saudara ikut gereja A, tapi saudara masih jalan-jalan, kadang-kadang ke gereja B, kadang-kadang C, karena apalagi sekarang ini kebaktian online banyak, kadang-kadang ikut mendengar khotbahnya si A, si B, si C, si D, dan sebagainya, maka saudara mendengar Injil di sana, nah itu bisa lain. Saudara bisa percaya sekalipun saudara ikut gereja yang sesat. Tapi tetap itu bukan sesuatu yang bagus. Apa gunanya dapat makanan di sini, tapi dapat racun di sini? Buat apa racun ini dipertahankan? Saya tidak bisa dapat lain selain racun kalau gereja ini memang sesat. Ya saudara ingat ya, jangan main-main dengan ikut gereja yang sesat. Ikut pendeta atau hamba Tuhan yang sesat. Membuat saudara menjadi orang Kristen awam yang sesat. Dan nasib mereka menjadi nasib saudara. Sekarang saya lanjutkan dengan Albert Barnes ya. Dia memberikan komentar demikian tentang Lukas 13 ini ya. Kami telah makan. Telah makan dengan seseorang adalah bukti dari hubungan atau persahabatan. Tadi saya katakan suatu persekutuan gitu ya. Jadi orang berdosa itu bisa menyatakan bahwa ia adalah seorang yang mengaku sebagai pengikut Yesus dan mempunyai beberapa bukti bahwa Yesus adalah sahabatnya. Bukti yang sangat lemah, bukti yang cuma lahiriah, ini tidak ada gunanya. Memang selalu protes, saudara. Orang mau dimasukkan neraka, tidak protes bagaimana. Neraka itu luar biasa menakutkan. Protes. Memberikan bukti-bukti. Bukti yang sama sekali tidak punya kekuatan. Saudara bisa cari dalih dan sebagainya di hadapan manusia. Itu sudah saya beritakan pada minggu yang lalu. Tetapi dalih alasan apapun itu
yang di hadapan manusia bisa diterima, karena manusia tidak maha tahu, tidak bisa diterima di hadapan Tuhan yang maha tahu, yang melihat saudara sampai lubuk hati saudara yang terdalam, dan melihat apa sesungguhnya alasannya saudara tidak percaya kepada Kristus dan sebagainya. Lalu Alkitab mengatakan lagi demikian, engkau telah mengajar, engkau telah melakukan kebaikan kepada kami, seakan-akan engkau mengasihi kami. Mengajar belum bukti bahwa dia mengasihi, saudara ya. Orang reprobate diajar juga kan. Tetapi orang reprobate itu Tuhan tidak mengasihi. Kalau saudara ada yang tidak setuju dengan saya, ingat kata-kata dalam Roma pasal 9. Aku mengasihi Yakub, tapi membenci Esau. Apakah Tuhan mengasihi orang reprobate? Tidak. Apakah dia mendoakan orang reprobate? Tidak. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 9 dan ayat 20, dia secara eksplisit mengatakan, bukan untuk dunia aku berdoa. Dia berdoa untuk orang-orang yang sudah percaya, dan dia berdoa untuk orang-orang yang akan percaya. Semua ini gabungan dari orang-orang pilihan. Dia tidak berdoa untuk dunia. Apakah dia berdoa untuk Yudas? Menurut saya tidak. Berdasarkan ayat itu. Kalau dia berdoa untuk Yudas, ayat itu salah, saudara. Dia tidak berdoa untuk dunia. Dan Yudas jelas termasuk dunia. Jadi saudara, Tuhan tidak mengasihi semua orang seperti ajaran dari Arminian yang percaya universal atonement, mengasihi semua, mati untuk semua tanpa kecuali. Riva mengajarkan berbeda. Dia hanya mengasihi orang-orang pilihan, dia mati di atas kayu salib hanya dengan tujuan menyelamatkan orang-orang pilihan, bukan orang-orang reprobate atau orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Jadi saudara, seakan-akan engkau mengasihi kami. Dia mengajar, tapi dia tidak mengasihi. Karena itu seringkali dia mengajar dan disengaja supaya orang yang diajar tidak ngerti. Sudah pernah kita bahas pada waktu membahas perumpamaan orang yang menabur di 4 golongan tanah. Untuk kelompok orang banyak diajar perumpamanya tok. Kepada murid-murid baru diberikan artinya. Yang di sana, apa gunanya perumpamanya tok? Mereka mendengar dan mendengar tapi tidak mengerti dan sebagainya. Jadi saudara, dia mengajar, dia melakukan kebaikan kelihatannya, seakan-akan dia mengasihi dari sudut pandang manusianya. Tapi sesungguhnya tidak. Engkau tidak menolak kami, dan kami mengusir engkau. Maaf, kami tidak. Dan kami tidak mengusir engkau. Semua ini dinyatakan sebagai bukti dari persahabatan. Saudara, engkau tidak menolak kami, ya secara kehadiran orang mau datang dia tidak tolak ya. Dan kami tidak mengusir engkau. Ini sesuatu yang sama sekali tidak cukup. Bahwa saudara tidak mengusir Yesus, tapi juga tidak menerima. Yang diharuskan itu menerima, baru selamat. Percaya dan terima. Percaya dan terima itu sama. Ya. Tapi kalau cuma sekedar tidak mengusir, itu tidak punya nilai apapun. Dan ingat ya, tidak mengusir hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Itu sama dengan tidak mengusir Yesus. Mencuekin hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Itu sama dengan mencuekin Yesus. Karena ini utusan. Ini yang mengutus. Utusannya dicuekin sama dengan nyuekin yang mengutus. Sebaliknya kalau saudara menerima hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, saudara menerima Yesus. Jadi saudara, perhatikan sikap saudara terhadap hamba Tuhan. Tapi ingat, hamba Tuhan yang sejati. Di dalam dunia Facebook ini terlalu banyak orang tolol. Yang kalau kita menyerang hamba Tuhan, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Yang bilang dia diurapi itu siapa? Wong dia nabi palsu kok.
Mereka bodoh dan tidak bisa membedakan hamba Tuhan yang asli saja yang diurapi. Kepada hamba Tuhan yang asli saja kita harus menghormati. Tidak kepada hamba Tuhan yang palsu, nabi palsu dan sebagainya. Saya tidak pernah hormat sama nabi palsu. Selalu saya keras sekali sikapnya. Memang pertama tidak apa-apa halus. Tapi begitu kelihatan tegar tengkuknya, saya gunakan bahasa yang kasar dan keras sekali dan saya tidak berminat untuk mengubah itu. Karena dalam sepanjang Alkitab, saya tidak pernah melihat Yesus, Yohanes Pembaptis, rasul-rasul, bahkan nabi-nabi bersikap hormat, lemah lembut terhadap nabi palsu. Tunjukkan saya satu ayat saja dan saya akan bertobat. Saya sudah cari, tidak ada. Elia mengejek nabi-nabi Baal. Mika mengejek nabi-nabi dan juga Raja Ahab. Yohanes Pembaptis warasnya bukan main terhadap ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan sebagainya. Yesus juga demikian. Paulus berkata, terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang berbeda dan sebagainya. Saudara, di mana ada mereka yang sikapnya halus, lemah lembut terhadap nabi palsu? Tidak ada. Tapi banyak orang kita tidak bisa bedakan. Jadi pada waktu saya atau siapapun, seperti barusan kasus-kasus barusan ini, ada penyesat mati, ada penyesat yang hormati dan doakan dengan doa yang penuh dusta, seorang pejabat. Ini nabi-nabi palsu. Dan pada waktu orang-orang banyak mengecam, orang-orang tertentu yang bodoh ini, jangan mengusik nabi-nabiku, jangan mengusik orang yang rapi. Daud tidak berani usik Saul, karena Saul raja diurapi. Saul soalnya memang diurapi, biarpun dia orang kekan KTP. Tapi yang bilang nabi-nabi palsu itu diurapi itu siapa? Diurapi setan ya. Jangan pedulikan orang-orang yang sok suci, tapi tolong tidak ngerti Alkitab. Yang bilang jangan mengusik hamba-hambaku dan sebagainya itu. Mereka bukan hamba Tuhan. Mereka hamba setan. Mereka hamba mamon. Mereka nabi palsu. Dan kita selayaknya bersikap keras terhadap mereka. Menyerang mereka. Mengkritik mereka. Tidak usah takut. Ancaman tolol yang diberikan orang-orang bodoh itu. Saya lanjutkan ya. Jadi engkau tidak menolak kami. Dan kami tidak mengusir engkau. Ini sama sekali belum cukup. Tapi lalu dilanjutkan. Semua ini dinyatakan sebagai bukti dari persahabatan. Bukti yang sama sekali tidak kuat. Sekarang saya lanjutkan lagi, Albert Barnes lagi. Ini menunjukkan kita, satu, betapa pada sedikit bukti, orang-orang menganggap diri mereka sendiri siap untuk mati. Bukti selamatnya itu sedikit sekali. Tapi itu dijadikan dasar untuk menganggap diri mereka itu siap mati. Berarti kalau mati masuk surga gitu ya. Saudara siap untuk mati? Kalau pertanyaan yang pertama itu ditanyakan kepada saudara, kalau hari ini saudara mati, saudara masuk surga, yakin atau enggak? Ya, saya sederhanakan pertanyaannya ya. Yakin atau enggak? Dan kalau yakin, buktinya apa? Oh, aku pergi ke gereja kok. Oh, aku dibaptis kok. Oh, aku kenal pendetanya kok. Oh, aku pelayanan kok. Aku bahkan memberikan persembahan persepuluhan rajin kok. Yang bilang bahwa hal-hal itu menyelamatkan siapa? Pada sedikit bukti yang sama sekali bukan bukti. Saudara mengancam siap mati. Saudara tidak siap mati kalau buktinya seperti itu. Saudara siap mati kalau buktinya memang betul-betul kuat. Aku yakin, aku percaya pada Kristus.
sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penggantiku, mati di salib menggantikan aku, memikul hukuman dosaku, semua yang seharusnya aku pikul, dia yang pikul, dan aku digantikan. Dan tambah lagi, ada bukti-bukti imanku, hidupku diubahkan, biarpun belum suci, tetapi jelas ada perubahan ke arah positif. Dan aku punya kerinduan firman. Aku punya kerinduan untuk memberitakan Injil. Dan kepingin orang lain diselamatkan sama seperti aku diselamatkan. Dan macam-macam hal yang lain. Itu bukti. Tapi saudara, orang-orang ini, betapa pada sedikit bukti, orang-orang ini menganggap diri mereka sendiri siap untuk mati. Banyak orang sudah seperti itu. Mereka yakin masuk surga. Padahal begitu mati, kecewa luar biasa. Yesusnya bilang, kamu datang dari mana? Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Aku tidak pernah kenal kamu. Saya lanjutkan, betapa kecil atau tipis persiapan yang bahkan banyak pengaku sahabat-sahabat Yesus punyai untuk kematian. Orang-orang ini ngaku jadi sahabat-sahabat Yesus, dan persiapannya mereka itu begitu kecil, begitu tipis. Hanya itu saja yang mereka punyai. Untuk kematian. Persiapan untuk kematian itu kecil, tipis. Nggak ada sebetulnya. Aku nolong orang kok. Aku berbuat baik kok. Nanti dulu berbuat baiknya muncul dari mana? Dari iman. Dari hati yang mengasihi. Dan ditujukan untuk kemuliaan Allah. Pelajari total depravity, saudara ya. Kalau bukan tiga itu ada, itu bukan perbuatan baik di hadapan Tuhan. Harus muncul dari orang yang beriman. Ini saja sudah tidak bisa untuk orang yang non-Kristen. Harus muncul dari hati yang mengasihi. Dan kasih itu buah roh. Laki-laki ini hanya bisa orang Kristen sejati. Harus ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Laki-laki tidak mungkin untuk orang yang tidak percaya. Saudara, saya tidak peduli betapa banyak perbuatan baik yang saudara anggap baik. Persoalannya Tuhan anggap itu baik, ya atau tidak. Bukan saudara anggap baik, bukan orang lain anggap baik. Tuhan anggap baik atau tidak. Ingat, hakimnya dia bukan saudara, bukan orang lain. Saya lanjutkan. Betapa dengan mudah mereka puas tentang kesalehan mereka sendiri. Dan orang-orang ini seringkali matanya dipejamkan satu kalau lihat hidup mereka. Disoroti perbuatan baiknya, itu pun belum tentu baik. Tapi mata yang satu yang terpejam itu nyoroti perbuatan dosanya. Ya tidak kelihatan apa-apa dosanya, kelihatan baiknya saja. Saya mungkin pernah cerita, saya punya seorang teman yang ya dia dari agama lain lah. Dan dia memang orang kaya, dia sering kali nyumbang. Kalau nyumbang, wah sampai ratusan juta. Nyumbang sembako, nyumbang ini, itu. Dan dia pernah mengatakan kepada saya, kalau aku nggak masuk surga, tak protes Tuhannya. Ya seperti orang-orang ini mau protes, saudara ya. Padahal sama Yesus dia tidak kenal sama sekali. Saya pernah nginjili dia, tapi tidak ada tanggapan sama sekali. Dia protes, aku nolong banyak ini. Padahal selain nolong banyak itu, dosanya dia tak abrek-abrek. Dina tak karepe dhewe. Ya banyak orang berzina, sedang berzina itu ya, mau ditonton orang lain. Dia mau. Teman-temannya nonton. Dia bukan seks dengan pelacur atau dengan siapapun. Ini pezina yang banyak sekali zinanya. Dan tidak tahu malu berani ditonton orang.
Biasanya orang zina takut-takut disembunyikan. Ini dipamerkan. Nah, dengan hidup yang seperti itu, dia soroti, dia tindakan menolongnya. Zinanya nih, dia tutup mata. Dan dia puas dengan kesalehannya yang sama sekali tidak saleh. Ini hidup fasik. Saya lanjutkan. Suatu pengakuan agama. Kehadiran pada pemberitaan firman. Atau pada sakramen-sakramen. Ya, kehadiran pada pemberitaan firman itu kayak tadi itu. Engkau mengajar di jalan-jalan kota kami gitu ya. Atau suatu kehidupan lahir yang sopan atau baik. Adalah semua yang mereka punyai. Dan semua yang mereka usahakan. Bersama ini, mereka terus pergi dengan tenang pada kekekalan. Pergi pada kekecewaan. Keadaan yang sangat buruk dan kesialan atau kesedihan. Kalau saudara seorang murid, siswa, anak gitu lah ya. Ya, anak kecil atau anak yang sudah cukup besar, sekolah SD atau SMP atau SMA, dan saudara beranggapan, aku sudah hidup baik kok. Aku tidak nyontek, aku tidak kurang ajar sama guru, aku tergolong anak yang nurut sama orang tua. Saudara ingat ya, kita tidak pernah diselamatkan karena perbuatan baik ya. Jadi hanya tidak nakal, bahkan saleh. Jadi anak yang baik, nurut sama orang tua, nurut sama guru, rajin belajar dan sebagainya, itu tidak menjamin kamu masuk surga. Kamu hanya masuk surga kalau kamu percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Kalau hal itu, kebaikan itu, kamu bawa pada kekekalan, kamu akan pergi pada kekecewaan. Keadaan yang sangat buruk dan kesialan atau kesedihan. Itu jelas gambaran neraka. Jangan main-main dengan neraka. Kalau kamu belum percaya Kristus, percayalah kepada Kristus. Kamu masih anak, oh masih lama hidupku. Anak yang mati tidak kurangan banyak kok saudara. Kalau anak yang mati bisa, kalau anak yang lain bisa mati, kenapa saudara tidak bisa mati? Karena saudara anak. Jangan pikir umur saya masih panjang. Sama sekali belum tentu. Yang tua belum tentu mati duluan. Yang muda belum tentu mati belakangan. Sekalipun itu pada umumnya benar, tetapi tidak selalu benar. Saya lanjutkan poin yang kedua ini. Tidak ada dari hal-hal ini akan berguna atau menolong pada hari penghakiman. Pada hari penghakiman itu pertama yang diperhatikan oleh Tuhan adalah kamu beriman atau tidak kepada Kristus. Kalau tidak beriman, pokok masuk grup neraka. Nanti ditinjau lagi dosa-dosanya untuk menentukan berat ringannya hukuman. Tapi pokoknya tidak beriman, masuk neraka dulu. Masuk grup yang masuk neraka, bukan dimasukkan ke neraka, belum. Karena penghakimannya belum selesai. Tapi percaya, pokoknya masuk surga. Banyaknya dosanya berapa, tidak ada urusan. Pokoknya percaya, masuk surga. Nanti dia pasti juga punya perbuatan baik yang betul-betul baik. Nah ini menentukan tingkat atau pahala di surga. Tapi pokoknya beriman, surga. Tidak beriman, neraka. Jadi baik atau buruknya itu dinilai belakangan. Sekunder. Itu cuma menentukan berat ringannya hukuman atau berat ringannya pahala. Kalau kamu punya kebaikan, seandainya memang punya, tetapi tidak punya iman, pokoknya neraka dulu. Masuk grup yang masuk neraka. Dan neraka itu sak enak-enaknya neraka, sak dingin-dinginnya neraka. Mengerikan luar biasa. Yang anak-anak maupun orang dewasa.
Jangan main-main dan jangan bergurau tentang neraka. Saya orang yang senang guyonan. Kalau pada waktu khotbah ya. Tapi kalau di bawah mimbar atau di dalam kehidupan sehari-hari, saya guyonan diam-diam. Saya paling tidak senang guyonan tentang neraka. Dan kalau ada orang buat neraka sebagai guyonan, saya tidak akan senyum atau guyu atau apapun. Bisa-bisa tak pendeli. Sekarang kamu bisa guyonan tentang neraka. Kamu tidak bakal guyonan kalau pantatmu sudah ada di neraka itu. Dan saya ngomong serius. Saya ngomong sekali-kali dengan mata mendeli. Karena hal itu tidak layak untuk bahan guyonan. Neraka itu mengerikan. Saya lanjutkan. Hanyalah kasih yang sungguh-sungguh pada Allah. Suatu perubahan hati yang sungguh-sungguh. Dan suatu kehidupan yang saleh. Yang betul-betul saleh. Yang bisa menyelamatkan jiwa dari kebinasaan. Memang bukan kesalehan yang menyelamatkan. Tapi kesalahan itu bukti. Kalau saudara imannya itu iman yang sejati. Kalau kesalahan yang tidak ada. Kesalahan yang cuma abal-abal. Itu bukti saudara tidak pernah beriman. Lanjutannya. Dan betapa penting bahwa semua orang menyelidiki diri mereka sendiri. Dan melihat apa dasar yang sebenarnya dari pengharapan mereka. Bahwa mereka akan masuk ke surga. Makanya kalau pertanyaan itu disederhanakan ya. Saya memang tidak menggunakan versi yang persis dari saya anggap terlalu bertele-tele. Saya sederhanakan dengan gaya saya sendiri. Pertanyaan pertama, kalau mati sekarang yakin masuk surga enggak? Pertanyaan kedua, kalau yakin, apa alasanmu yakin? Jawaban terhadap pertanyaan kedua itu menunjukkan yakinnya itu yakin dengan pengertian yang benar atau yakin dengan pengertian yang ngawur. Karena banyak orang kalau ditanya yakin. Kenapa? Sudah dibaptis, sudah rajin ke gereja, sudah berbuat baik. Itu yakin tolol. Sudah rindu firman Tuhan. Aku sudah ada kerinduan dari hatiku mentaati Tuhan, menyenangkan Tuhan. Sekalipun masih jatuh bangun dalam dosa. Nah itu masuk akal, itu kesalahan saudara. Aku meninggikan otoritas dari Alkitab. Saya melihat terlalu banyak orang di Facebook yang Alkitab tidak digubris. Dan begitu Alkitab tidak digubris, saya berhenti dengan orang itu, saya blokir. Karena saya anggap tidak ada gunanya, saya buang waktu saya yang berguna untuk menangani orang-orang model seperti itu. Kalau saudara tidak menggubris otoritas Alkitab, saudara jelas bukan orang Kristen. Saya ini ngamukan saudara ya. Tapi kalau saya ngamuk secara salah, tidak semua ngamuknya saya itu salah. Ngamuk terhadap nabi palsu, saya yakin itu benar. Tapi kalau saya ngamuk secara salah, saya bandingkan hidup saya dengan firman dan saya akui saya salah. Itu meninggikan otoritasnya. Bukan karena saya yang ngamuk, maka omong kosong dari kitabnya. Nah, ini otoritasnya tidak digubris kalau seperti ini. Saya tidak tahu saudara berdusta, saudara berzina, saudara marah, saudara membenci, saudara dendam, saudara apa saya tidak ngerti. Saudara bolos gereja. Kalau karena saudara berbuat dosa, maka Alkitabnya disingkirkan. Saudara tidak menghiraukan otoritas Alkitab. Saudara bukan Kristen. Saya lanjutkan, saudara. Israel. Mereka bahkan akan memohon dengan sungguh-sungguh bahwa mereka telah makan dan minum pada kehadiran Kristus dan bahwa ia telah mengajar di jalan-jalan mereka. Tetapi permohonan mereka akan tidak berguna. Mereka akan menerima jawaban yang khidmat atau serius.
Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah daripadaku kamu semua pembuat kejahatan. Pengakuan agamawi dan pengakuan formil tentang Kristus tidak akan menyelamatkan siapapun yang telah melayani dosa dan dunia. Cuma pengakuan formil, ya, formalitas saja saudara ngaku Kristen, saudara ngaku percaya Kristus. Tuhan lihat hati saudara betul-betul percaya atau tidak. Bukan mulut saudara cuma ngomong tapi hatinya tidak percaya. Tidak ada gunanya. Ngaku agama Kristen, KTP tertulis Kristen, tidak ada gunanya. Sudah dibaptis, bahkan baptis percik, ya baptis tuang, ya baptis selam, ya supaya mantap. Tambah mantap, tambah goblok. Karena baptisan kedua dan ketiga menghina baptisan pertama. Saudara, pengakuan agamawi dan pengakuan formalitas itu tidak ada gunanya, saudara. Itu tidak menyelamatkan siapapun, itu cuma membuat saudara kelihatan oleh orang-orang yang tidak mau tahu. Kelihatan sebagai Kristen. Begitu Tuhan yang melihat, dia tahu semuanya. Tidak ada gunanya. Saudara malah terlihat munafik, itu nambah dosa kok. Jadi lagi, di sana ada sesuatu yang menarik perhatian secara khusus dalam kata-kata Tuhan kita dalam nubuat ini. Itu menyatakan kepada kita fakta yang sangat buruk atau menyedihkan, saya kira ini ya. Atau nanti saya lihat lagi ya. Bahwa orang-orang bisa melihat apa yang benar pada waktu sudah terlambat bagi mereka untuk diselamatkan. Memang sudah ya, kalau sudah penghakiman akhir zaman atau sudah mati, sudah terlambat. Orang kaya dan Lazarus itu, waktu orang kayanya hidup, wah pesta pora, dia tidak peduli Lazarusnya dan sebagainya. Dia jelas tidak peduli Injil. Tapi pada waktu dia mati, dia minta 5 saudaranya yang masih hidup diinjili. Saat itu dia sadar, Injil itu sangat penting. Mestinya didengarkan dan dipercaya. Tapi untuk dia, sudah terlambat. Tapi dia berharap saudaranya yang 5 itu masih belum terlambat. Makanya dia berharap Lazarus dibangkitkan untuk Injil mereka. Tapi tentu saja itu ditolak. Ya saudara, pada waktu saudara mati, atau pada penghakiman akhir zaman, saudara akan melihat, sudah terlambat untuk sekarang mulai menghargai Injil. Sekarang mulai mau mendengar dan belajar Injil. Sekarang mau percaya kepada Injil. Sekarang mau menunjukkan buah-buah pertobatan yang sejati. Sekarang merindu firman Tuhan, berdoa banyak, melakukan penginjilan, pelayanan, dan dukung gereja yang benar. Sudah terlambat, kasep. Baru sadar setelah terlambat. Di sana ada suatu saat yang mendatang. Pada waktu banyak orang akan terlambat bertobat. Dan terlambat percaya. Terlambat menyesali dosa. Dan terlambat untuk mulai berdoa. Terlambat mengkhawatirkan atau sangat menginginkan keselamatan. Dan terlambat untuk menginginkan atau merindukan surga. Sejumlah orang yang sangat banyak akan bangun di dunia yang lain. Mati bangunnya di dunia yang lain ya, di alam baka ya. Dan diyakinkan tentang kebenaran-kebenaran yang di bumi mereka tolak untuk percaya. Bumi adalah satu-satunya tempat dalam ciptaan Allah di mana ada ketidaksetiaan atau kekurangan kepercayaan agamawi. Neraka sendiri bukan lain daripada kebenaran yang terlambat untuk diketahui. Saya tidak percaya ada orang tidak percaya neraka. Saya tidak percaya ada orang yang ateis sungguh-sungguh. Ateis itu cuma menekan
yang sebetulnya ada di dalam hati. Tapi dia takut. Kalau Allah ada, Allah itu adil. Kalau Allah adil, dia akan dihukum. Jadi dia tekan, tidak ada Allah, tidak ada Allah, tidak ada Allah. Berusaha meyakinkan dirinya, menyugesti dirinya sendiri bahwa Allah tidak ada. Ini cuma menipu diri sendiri. Dan kalau Allah dianggap tidak ada, otomatis surga neraka juga tidak ada. Saya lahir dalam keluarga kafir, saudara. Tidak ada yang ngajar saya tentang adanya Allah, adanya surga, neraka, setan, malaikat. Tapi sejak kecil saya percaya semua itu tanpa ada yang ngajar. Karena memang hal-hal itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam diri kita. Roma pasal 1 saya bisa lihat itu. Mulai ayat 24 sampai 28. Baca khususnya terjemahan dari NASB. Lebih jelas. Jadi bagaimana dengan orang yang tidak percaya semua itu? Pada waktu dia mati, dia bangun di alam lain. Dia tahu semua itu ternyata ada. Semua yang dia sangkal padahal sebetulnya dalam hati kecilnya ada. Dia tekan. Dan juga serukan kepada semua orang. Tidak ada alam, tidak ada surga, tidak ada omong kosong. Pokoknya pendeta. Dari sana. Oh, aku yang salah. Sudah kasar. Kalau mau bertobat, bertobat sekarang. Percaya sekarang. Menyesali dosa sekarang. Mau mulai berdoa sekarang. Mengkhawatirkan, sangat menginginkan keselamatan sekarang. Merindukan surga sekarang. Nah, tentang konferensi setan. Yang sudah dengar, saya dari dulu mestinya sudah sering mendengar khotbah tentang itu. Ada traktatnya itu, saudara ya. Setan itu adakan suatu konferensi. Dipimpin oleh iblis gitu ya. Banyak setan-setan semua hadir. Dan tujuannya menciptakan strategi supaya manusia tidak percaya pada Kristus dan masuk neraka. Lalu satu persatu setan-setan itu usul kepada iblisnya. Usul kita bohongi mereka bahwa Alkitab itu bukan firman. Nah, itu sudah kuno kata iblis. Ya memang banyak yang bisa dibohongi seperti itu, tetapi banyak yang tetap percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Jadi itu strategi sudah lama. Kita butuh yang baru. Kita bohongi bahwa Yesus bukan Tuhan. Bukan Allah. Nah, itu sama saja juga kaset. Memang berguna untuk orang-orang banyak. Tapi banyak yang tidak bisa dibohongi dengan itu. Kocok lagi. Percaya biarpun dia Tuhan, dia Allah. Tapi dia bukan juru selamat. Lagi-lagi kuno itu sudah banyak. Banyak digunakan, banyak berhasil. Tetapi tidak berhasil bagi semua. Dan seterusnya setan-setan itu usul satu persatu dan iblis menolak semua karena dianggap sudah ketinggalan zaman. Dia mau usul yang khusus. Lalu satu setan kecil muncul. Kecil-kecil cabai rawit. Dan setannya bilang, gini Pak Iblis. Kita beritahu mereka bahwa Alkitab memang firman Allah. Iblisnya nyurang. Tapi dia diam saja. Dan karena Alkitab firman Allah, ajarannya benar, makin nyurang. Dan Alkitab mengajar Yesus Allah, Tuhan. Dalam arti kata setinggi-tingginya, biarkan. Kita biarkan mereka percaya. Mendelik iblisnya. Kamu di pihakku atau di pihak sana? Nanti dulu Pak Iblis. Jangan kesusu ngamuk. Saya belum selesai dengan usul saya. Kita juga biarkan mereka mendengar ajaran bahwa Yesus itu Allah yang lalu berinkarnasi menjadi manusia.
hidup suci. Bahkan mati sampai menggantikan manusia yang memikul hukuman dosa. Dan kalau manusia betul-betul percaya, mereka diselamatkan, tidak masuk neraka, mereka masuk surga. Ibunya geblak meja, kamu gila, itu Injil goblok. Nanti bunuh Pak Iblis, tidak apa-apa. Biarkan mereka percaya. Tapi kita bisikin mereka. Semua itu benar. Cuma masih ada waktu kok. Kenapa sekarang percaya Kristus? Masih muda, ada apa? Nanti tunggu 10-20 tahun lagi kalau sudah mau mati baru percaya, enak kamu. Tunda. Sekarang dunia ini menarik. Duit itu menarik. Seks itu menarik. Jalan-jalan luar negeri itu menarik. Banyak hal menarik dalam dunia ini. Makanan-makanan enak. Nikmati dunia sekarang. Nanti baru percaya pada kebenaran. Itu kebenaran. Tapi nanti jangan sekarang. Tunda. Iblis yang dari tadi ngamuk-ngamuk, nyurang, mendelik, geblak meja. Tersenyum menyeringai. Senyum iblisnya muncul. Setan kecil, kamu pinter. Kita laksanakan usulmu. Karena itu saudara, jangan heran. Waktu saudara mendengar Injil secara lengkap, intelek saudara menerima. Semua itu benar. Tapi entah bagaimana, saudara seperti pemuda kaya itu yang datang pada Yesus. Terlalu cinta harta, atau terlalu cinta dunia, atau terlalu cinta kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan dunia. Sehingga, tidaklah. Nanti lain kali saja. Sekarang aku masih mau enjoy life. Menikmati kehidupan. Nanti kalau saya mau mati, aku percaya Kristus. Cerita tentang penjahat yang bertobat di atas kayu salib itu. Cerita yang luar biasa indah. Dan memang, kalau orang bertobat pada saat terakhir, bertobat sungguh-sungguh percaya Kristus, dia selamat. Tapi ayat yang begitu mulia itu, sangat bisa dijadikan senjata oleh setan untuk dibengkokkan, dijadikan ajaran sesat. Semua benar. Tetapi kalau bisa selamat pada detik-detik terakhir, kita bisa enjoy hidup ini dan enjoy hidup yang akan datang. Dua-dua kita enjoy, dua-dua kita nikmati. Kalau sekarang bertobat, sekarang ini setengah mati jadi orang Kristen, aku yang nyerang kamu. Tak empek-empek kamu seperti Ayub. Memang itu surga. Tapi setengah mati, 34 mati, 9 plus 10 mati dalam dunia ini. Enaknya baru surga. Boh kapan nanti. Ikuti saranku lah. Enak-enak di dunia saja. Lakukan seadanya dosa, pokoknya aman. Cari dosa banyak-banyaknya, itu yang menyenangkan. Kalau perlu, kompromi sama seadanya agama, seadanya tokoh-tokoh agama lain, seakan-akan dia semua bersaudara dengan kita. Dan bohong itu kan mujizat-mujizat palsu. Punya dapat duit banyak, jemaatmu banyak, masuk YouTube viewernya banyak sekali, dapat duit banyak lagi. Nanti kalau sudah mau mati, detik terakhir bertobat seperti penjahat itu. Di dunia enak, di dunia yang akan datang juga enak. Kalau menurut Alkitab,
di dunia setengah mati atau 3/4 mati, hanya di alam baka enak. Kan bagus Injilku kan? Injil Satan lebih bagus. Begitu. Dan banyak orang bodoh, idiot secara rohani, yang ikuti saran setan. Memang saudara, bertobat detik terakhir, selamat. Kalau nututi. Kalau saudara mati karena serangan jantung, stroke, atau blek, ambruk, game over, atau kecelakaan, hancur lebur, kalau ledakan bom, kalau tembak, wartawan dari Al Jazeera yang dikatakan ditembak oleh tentara Israel, itu orang Kristen. Orang Kristen tapi jelas dari gereja Ortodoks. Saya tidak tahu imannya dia bagaimana. Dan saya tidak tahu dia sekarang masuk mana. Tapi mengingat gereja Ortodoks itu beda iman dengan kita. Dan sangat mirip dengan Katolik. Iman plus perbuatan. Rasanya nyaris tidak ada kemungkinan dia masuk surga. Nah kalau saudara seperti dia, cuma pengertiannya benar. Tunda pertobatan, tahu-tahu tembakannya kena di kepala. Dar. Tidak ada kesempatan untuk bertobat, saudara. Jangan pikir kesempatan selalu diberikan. Dan tunggu sampai detik terakhir mau bertobat. Itu mempermainkan Tuhan. Saya pikir dia goblok mau dipermainkan oleh orang seperti saudara. Kalau mau bertobat, cepat lakukan sekarang. Jangan tunda 1 detik pun. Bahkan pada saat sedang kebaktian, saya bisa berdoa dan terima Kristus. Aku dia pakai Tuhan yang juru selamat. Saya belum tentu hidup sampai akhir khotbah ini. Saya lanjutkan. Dicira lagi. Ingatan tentang teks ini harus menolong kita untuk menetapkan suatu penilaian yang benar tentang hal-hal di sekitar kita. Uang dan kesenangan dan kedudukan atau pangkat dan kebesaran menempati tempat pertama dalam dunia sekarang ini. Makanya ada pendeta mau doakan pejabat yang tidak karu-karuan. Bahkan manggut-manggut kayak nyembah-nyembah. Saya terhadap pejabat yang karuan saja saya tidak mau lakukan itu kok. Apa tujuan dia saya tidak tahu. Dapat fasilitas, dapat duit. Dan apa pejabat itu bisa dipercaya? Konyol, tolol, sesat, campur aduk jadi satu. Saya lanjutkan. Berdoa dan percaya dan hidup kudus. Dan pengenalan terhadap Kristus diremehkan dan diejek dan dianggap sangat murah atau tidak berharga. Tetapi suatu perubahan sedang mendatang suatu hari. Pada satu hari semua perubahan terjadi. Yang terakhir akan menjadi yang pertama. Dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Hendaklah kita siap untuk perubahan itu. Jadi ini yang pertama ya. Dan ini yang terakhir. Tapi mendatang suatu hari,
Semuanya terbalik. Ya, saudara, yang mementingkan uang, kesenangan, kedudukan, pangkat, kebesaran, dan sebagainya, semua itu terbalik. Di sana tidak ada nilai sama sekali. Negatif ya. Tapi berdoa, percaya hidup kudus, dan sebagainya, yang sekarang direndahkan, nanti di sana. Itu yang pertama. Hati-hati, saudara. Kita bukan tidak boleh bersenang-senang ya. Tentu ada saat kita boleh rileks dan sebagainya. Kita bukan diciptakan sebagai mesin. Rileks, luar kota, makan-makan, senang-senang, pesta, boleh. Tapi kalau terus-terusan itu dan itu tempat pertama dalam hidup saudara, celaka saudara. Sekarang saudara, kita masuk poin B. Pengakuan Kristus versus pengakuan mereka. Mereka ini orang-orang Kristen KTP tadi ya. Yang ngaku Kristus, ngajar di jalan-jalan mereka dan sebagainya. Ini komentar Calvin. Dan lalu aku akan menyatakan atau mengakui kepada mereka dengan menggunakan kata homologeso. Aku akan menyatakan atau mengakui. Kristus kelihatannya membuat referensi tidak langsung pada pembanggaan atau kesombongan yang sia-sia. Dengan mana orang-orang munafik sekarang memegahkan diri mereka sendiri. Mereka memang telah mengakui aku dengan lidah. Dan membayangkan bahwa mereka telah melaksanakan sepenuhnya kewajiban mereka. Pengakuan tentang namaku sekarang didengar dengan keras dari lidah mereka. Ini pengakuan mereka. Tetapi dalam pengakuan Kristus ya, aku juga akan mengakui atau menyatakan pada sisi sebaliknya. Bahwa pengakuan mereka itu bersifat menipu dan palsu. Dan apa yang terkandung dalam pengakuan atau pernyataan Kristus, bahwa ia tidak pernah menganggap mereka termasuk di antara umatnya sendiri. Bahkan pada saat mereka membanggakan bahwa mereka adalah pilar-pilar dari gereja. Jadi saudara, ini berlaku untuk pengakuan hamba Tuhan palsu dalam Matius 7 ayat 22. Maupun pengakuan orang Kristen KTP awam palsu dalam Injil Lukas tadi. Ngakunya lidah mereka, wah mulu-mulu bagus-bagus, seakan-akan Kristen sejati, seakan-akan nabi asli. Tapi pengakuan Kristus sebaliknya. Dan kalau orang ngaku A, Kristusnya ngaku B, ya sudah pasti yang benar pengakuan Kristusnya, bukan pengakuan orangnya. Calvin lagi, ia menyatakan bahwa mereka tidak diakui oleh Tuhan. Sekalipun oleh suatu pameran yang sia-sia mereka menarik mata atau pandangan manusia. Ia lalu menasihati semua mereka yang ingin untuk diakui di antara murid-murid Kristus untuk cepat meninggalkan kejahatan. Supaya Kristus tidak mengusir mereka dari hadiratnya pada waktu ia akan memisahkan domba dari kambing. Matius 25 ayat 33. Kita baca ayatnya. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ini penghakiman akhir zaman ya. Domba orang percaya pokoknya masuk grup surga ini. Kambing orang tidak percaya. Serigala, babi, anjing masuk di situ semua. Ini grup orang tidak percaya. Di kiri. Sekarang Charles Haddon Spurgeon. Ini tentang Matius 7 ayat 22 ya. 3 kali orang itu digambarkan sebagai melakukan semua hal dalam namamu. Bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan melakukan banyak mujizat demi namamu. Jadi 3 kali. Orang itu, nabi palsu itu, digambarkan sebagai melakukan semua hal dalam namamu. Tetapi Tuhan
yang namanya ia gunakan dengan begitu bebas, dengan begitu berani, tidak mengenal apapun tentang dia, dan tidak mau atau akan membiarkan dia untuk tinggal dalam kumpulannya. Tuhan tidak bisa tahan dengan kehadiran dari mereka yang menyebutnya Tuhan, Tuhan, dan lalu melakukan kejahatan. Mereka mengaku kepadanya bahwa mereka mengenal dia. Tapi ia akan menyatakan secara terbuka kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini saya bingung ya. Iya, dia, dan sebagainya. Ini yang mana yang Kristus, yang mana yang nanti saya cek lagi ya. Yang mana yang Kristus, yang mana yang harus huruf besar dan sebagainya. Tapi saya kira kalimatnya cukup untuk dimengerti. Jangan sembarangan ngomong Tuhan. Ingat kalau saudara sebut dia Tuhan, berarti saudara hamba. Dan hamba itu harus taat, hamba harus melayani, hamba itu milik tuannya. Tidak berhak untuk hidup menurut maunya dia, harus hidup sepenuhnya menurut maunya Tuhannya. Itu implikasi dari sebutan Tuhan dari siapapun. Enak saja gampang sebut Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah dan sebagainya. Tapi kalau tidak mau taat, tidak mau melayani, saudara bukan hamba. Kalau saudara bukan hamba, dia bukan Tuhan saudara. Dia tidak kenal saudara. Sekarang poin C. Dari ayat 22-23 ini jelas terlihat bahwa nabi-nabi palsu ini masuk neraka. Tidak peduli protes atau dalih apapun yang mereka berikan. Dan dari Injil Lukas tadi, yang orang-orang awam KTP itu, mereka akan mengikuti pemimpin-pemimpin sesat mereka. Nabi-nabi palsu masuk neraka, dan orang-orang yang ikut mereka juga mengalami nasib yang sama, berakhir di tempat yang sama. Hukumannya boleh jadi berbeda. Nabi palsu lebih parah. Tapi tempatnya sama-sama neraka. Tapi tetap ada tingkat hukuman yang berbeda dan juga tingkat pahala yang berbeda di neraka maupun di surga. Sekarang kita lihat ayat 16, ini sebetulnya sudah ada. Jadi bukan hanya dalam ayat 21 dan 23 ditunjukkan bahwa mereka itu masuk neraka. Tapi ayat 19 sudah ada, karena ayat 19 berkata, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik ini jelas nabi palsu. Kalau lihat konteks dari Matius 7 itu, pasti ditebang, bukan cuma ditebang, lalu dibuang ke dalam api. Dan api penggambaran yang paling populer dalam Alkitab tentang neraka. Dan itu mengapa digambarkan api, karena api itu luar biasa menyakitkan. 1-2 detik saja jari sudah masukkan dalam lilin yang menyala. Itu luar biasa menyakitkan. Bayangkan seluruh diri saudara di neraka yang digambarkan sebagai lautan api, dapur api. Saya percaya itu memang cuma simbolis. Tapi kalau simbolisnya mengerikan, artinya pasti lebih mengerikan. Sama seperti surga digambarkan dengan macam-macam lapis emas, permata-permata. Simbolnya indah, surganya pasti jauh lebih indah. Neraka simbolnya mengerikan, aslinya pasti lebih mengerikan. Bible commentary. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik ditebang dan dibuang ke dalam api. Suatu interupsi atau komentar, kalau dilihat dari ayat 16-20, ini suatu interupsi atau komentar yang menyimpang, karena itu bicarakan kan pohon yang baik, buahnya baik, pohon yang buruk, buahnya buruk, nggak bisa pohon buruk, buahnya baik, dan sebagainya, tapi ada suatu interupsi di situ yang menyimpang, yang menyatakan nasib yang mengerikan dari mereka yang hasil umum dari kehidupannya tidak baik.
Kalau dari sudut pandang Tuhan, seluruh kehidupannya tidak baik. Bukan cuma hasil umum. Dari sudut pandang manusia, mereka kan kadang-kadang berbuat baik seperti teman saya tadi, beramal ratusan juta bagikan sembako. Makanya dia katakan hasil umum. Ini sudut pandang manusia kelihatannya. Karena Calvin, enyahlah daripadaku. Dia memerintahkan orang-orang itu enyah atau keluar dari hadiratnya. Yang telah mencuri di bawah suatu gelar yang palsu. Gelar palsu ini betul-betul bisa gelar palsu ya. Banyak orang punya gelar palsu, beli. STH karbitan, doktor karbitan, tidak tahu kapan sekolahnya, MTH, gelar STH disulap jadi MTH, gelar MD disulap jadi MTH, tanpa pernah kuliah, hanya merevisi tugas akhir, gelar palsu. Suatu kepemilikan yang tidak benar dan sementara dari rumahnya. Gereja. Ya. Kan kayaknya milik pendeta. Dari teks dalam percakapan Tuhan kita, Paulus kelihatannya telah mengambil apa yang ia katakan kepada Timotius. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan hendaklah setiap orang yang menyebut nama Kristus meninggalkan kejahatan. 2 Timotius 2:19. Kalau nabi-nabi palsu tidak masuk surga, tetapi masuk neraka, demikian juga dengan para pengikutnya. Ya saudara, pastikanlah bahwa saudara tidak mengikuti nabi-nabi palsu itu. Sekarang bisa buat alasan macam-macam. Alasan itu tidak laku di depan Tuhan. Jangan main-main. Sekarang poin D. Pengakuan nabi-nabi palsu itu versus realitanya. Sudah pengakuan mereka. Mereka adalah nabi. Ayat 15. Matius 7 ya. Dan mereka melakukan banyak hal yang hebat-hebat dalam nama Yesus. Bernubuat demi nama Yesus. Mengusir setan demi nama Yesus. Melakukan banyak mujizat demi nama Yesus. Ya, ini semua pengakuan mereka. Nah, sekarang realitanya. Tetapi sudah mengkontraskan ya. Realitanya adalah bahwa buah mereka tidak baik, ayat 16-20. Dan mereka dinyatakan oleh Kristus sebagai pembuat kejahatan. Ayat 23. Jadi saudara-saudara yang ngaku sebagai salah, melakukan pelayanan dan macam-macam hal yang baik, mengaku sebagai menjadi berkat bagi banyak orang, pikirkan apakah itu memang kenyataan? Apakah nanti itu memang juga merupakan realita pada waktu pengadilan akhir zaman? Kita lihat ayat 23-nya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka. Mengapa pada saat itu Yesusnya berterus terang? Dalam dunia dia diamkan. Bukannya dia bohong. Dulu aku bohongi kamu, sekarang aku terus terang. Bukan itu ya. Tapi dulu dia diamkan. Biarkanlah mereka dusta. Mereka tahu kalau mereka dusta kok. Tidak usah diomong. Tapi pada akhir zaman, dan ngomong terang-terangan, biar. Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Lenski memberikan komentar tentang ayat ini. Dia berkata, present participle ergasomenoi menunjukkan karakter yang terus-menerus. Mereka yang selalu karena terus-menerus mengerjakan atau melakukan kejahatan itu.
Jadi kalau nabi asli pun, orang Kristen asli pun kan kadang-kadang melakukan kejahatan, jatuh ya. Tapi kalau ini terus-menerus hidup dalam dosa, selalu mengerjakan atau melakukan kejahatan. Bahkan kalau kelihatannya baik, di hadapan Tuhan itu kejahatan. Karena mereka bukan orang Kristen asli. Total depravity berlaku. Kebejatan total, ketidakmampuan total, tidak bisa berbuat baik sama sekali. Matthew Henry, dia menunjukkan dengan suatu protes yang jelas bahwa suatu pengakuan agama lahiriah, bagaimanapun hebatnya, tidak akan membawa kita ke surga. Kecuali di sana ada tingkah laku yang sesuai. Jadi bukan tingkah laku yang sesuai ini yang menyelamatkan saudara. Tingkah laku yang sesuai ini menunjukkan bahwa pengakuan agamanya yang lahiriah itu benar. Dia mengaku Kristen secara lahiriah, dia mengaku. Kalau ada tingkah laku yang sesuai, pengakuan itu benar. Maka iman yang benar itu membawa ke surga. Tapi kalau tidak ada tingkah laku yang sesuai, maka pengakuan agama lahiriah itu palsu. Dan iman seperti itu bukan iman. Iman tanpa perbuatan itu mati. Dan iman seperti itu tidak menyelamatkan siapapun. Sekarang saya lanjutkan dengan poin E. Banyak orang, khususnya Arminian, dan orang-orang yang anti-reform, secara bodoh menggunakan bagian ini, yaitu ayat 21 dan 23 dari Matius pasal 7, untuk mengatakan bahwa orang Kristen bisa kehilangan keselamatannya. Dan mereka bilang, oh lihat orang-orang ini sebut Tuhan, berarti orang Kristen kan. Lalu orang-orang ini perhatikan, melakukan pelayanan yang hebat-hebat. Berlupa demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan. Melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan. Tapi akhirnya mereka ditolak. Berarti mereka Kristen, mereka hamba Tuhan yang hebat. Mereka sudah selamat, tapi mereka kehilangan keselamatan. Itu cara mereka mengeksposisi secara tolol ayat-ayat ini sehingga menjadi ajaran yang kacau balau. Saya berikan tanggapan, saudara. Ayat 21 sampai dengan 23 tidak mengajarkan bahwa keselamatan bisa hilang. Ini kalau ayat-ayat ini ditafsirkan secara benar. Saya berikan 3 alasan, saudara ya. Pertama, seluruh konteksnya, yaitu mulai ayat 15 sampai 23, berbicara tentang nabi palsu yang digambarkan sebagai serigala, yang cuma menyamar sebagai domba, berarti dia bukan domba, dia serigala. Dan dikatakan nabi palsu, jelas dia bukan Kristen. Bagaimana kehilangan keselamatan? Dia tidak pernah selamat kok. Bagaimana kita kehilangan sesuatu yang kita tidak pernah punya? Ayatnya tidak pernah mengatakan mereka nabi asli yang lalu menjadi palsu. Ayatnya tidak pernah mengatakan bahwa mereka dulu domba yang lalu menjadi serigala, lalu menyamar lagi sebagai domba. Tidak. Dari semula mereka nabi palsu. Dari semula mereka serigala. Cuma menyamar sebagai domba. Tidak pernah jadi domba. Jadi mereka tidak pernah selamat. Tidak pernah jadi Kristen sungguh-sungguh. Kristen KTP. Kristen abal-abal saja. Kedua, orang-orang itu dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Dan Lens kita sudah mengatakan ini selalu dan terus-menerus hidup dalam dosa. Jadi iman mereka tidak dibuktikan dengan perbuatan baik. Dan karena itu iman mereka itu mati atau tidak ada. Bandingkan dengan Yakobus 2 ayat 17 dan 26. Jadi mereka ini hanya orang Kristen KTP. Dan ini cocok dengan penggambaran serigala yang berbulu domba atau menyamar sebagai domba, atau kalau dalam aslinya memakai pakaian domba dalam ayat 15.
yang menunjukkan bahwa mereka bukan domba yang sejati. Dan karena mereka cuma Kristen KTP, jelas bahwa mereka bukan kehilangan keselamatan, tapi mereka memang tidak pernah selamat. Bantahan saya yang ketiga, dalam ayat 23 Yesus berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Seandainya mereka itu pernah Kristen sungguh-sungguh, pernah nabi asli, yang lalu murtad, sehingga mereka kehilangan keselamatan yang dulu mereka pernah punya. Kalau mereka pernah jadi Kristen sejati, pernah jadi hamba Tuhan asli, Yesus tidak mungkin mengatakan, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Dia mestinya akan katakan, "Dulu aku kenal kamu. Sekarang jadi tidak kenal karena kamu murtad." Tapi bukan itu yang dia katakan. Dia tidak pernah mengatakan, "Dulu aku kenal kamu." Dia mengatakan, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Tidak pernah. Albert Barnes, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Artinya aku tidak pernah menyetujui atau merestui tingkah lakumu, tidak pernah mengasihimu, tidak pernah menganggap kamu sebagai sahabat-sahabatku. Lihat Mazmur 1 ayat 6, 2 Timotius 2 ayat 16, 1 Korintus 8 ayat 3. Ini membuktikan bahwa dengan semua kepura-puraan mereka, mereka tidak pernah merupakan pengikut-pengikut sejati dari Kristus. Maka Yesus tidak berkata kepada nabi-nabi palsu dan pengaku-pengaku agama yang palsu bahwa ia pernah mengenal mereka dan lalu menolak mereka. Bahwa mereka pernah menjadi orang-orang Kristen dan lalu murtad. Bahwa mereka telah diampuni dan lalu tersesat atau murtad. Tetapi bahwa ia tidak pernah mengenal mereka. Mereka tidak pernah menjadi orang-orang Kristen yang sejati. Saya tidak tahu tentang suatu bukti yang lebih pasti bahwa orang-orang Kristen tidak tersesat atau murtad daripada teks ini. Orang Kristen tidak bisa murtad. Dan menurut Albert Barnes, teks ini bukti yang paling pasti, tidak ada yang lebih pasti. Saya tidak terlalu setuju dengan dia ya. Menurut saya 1 Yohanes 2:19 yang mungkin nanti kita akan baca lebih kuat. Tapi dia bertentangan dengan orang-orang Armenia yang menggunakan ini sebagai teks bukti bahwa orang Kristen bisa kehilangan keselamatan. Albert Barnes justru sebaliknya, dia menganggap teks ini sebagai bukti yang pasti orang-orang Kristen tidak tersesat, tidak murtad. Ini saya besarkan juga, nanti saya cek lagi ya. Saya lanjutkan. Itu membereskan pertanyaan atau persoalan itu. Dan membuktikan bahwa apapun yang lain yang dipunyai orang-orang seperti itu, mereka tidak pernah mempunyai agama yang benar apapun. Tidak betul mereka punya apa. Punya jabatan pendeta, punya gelar doktor teologi, PhD, atau apapun. Punya jemaat besar, punya jemaat banyak sekali. Tidak ada pedulinya, saudara. Lalu dia katakan, lihat 1 Yohanes 2:19. 1 Yohanes 2:19 ini yang saya anggap sebagai bukti yang paling pasti bahwa orang Kristen tidak bisa murtad ya. Ayat 18-nya bicara tentang antikristus. Antikristus kecil-kecil itu ya. Memang mereka berasal dari antara kita. Jadi tadinya mereka Kristen ya. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini yang bukti yang paling pasti, ini yang warna merah nih. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, jika mereka sungguh-sungguh Kristen, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Orang Kristen sejati tidak bisa murtad, saudara. Tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi orang Kristen yang murtad lalu jadi sesat. Saya tidak peduli dia namanya Billy Graham. Billy Graham memang jadi sesat.
Jadi pluralis. Orang tidak pernah dengar Yesus pun bisa selamat. Orang agama lain pun bisa selamat. Katolik, Mormon, dan sebagainya pun bisa selamat. Ada wawancaranya. Jadi itu bukti hitam di atas putih. Ini bukan fitnah, bukan gosip. Ini benar. Penginjil terbesar abad ke-20. Menjadi sesat dan ternyata nabi palsu. Kalau Billy Graham bisa jadi nabi palsu, siapa yang tidak bisa? Bisa Zacharias, mungkin sama saja. Hati-hati untuk semua hamba Tuhan. Pastikanlah diri saudara asli. Dan makin lama makin dimurnikan. Buang segala kesombongan. Buang segala macam gengsi. Supaya jangan Tuhan menyesatkan saudara. Seandainya mereka pernah betul-betul percaya dan diselamatkan, maka pasti Yesus pernah mengenal mereka. Mari kita bandingkan dengan ayat ini ya. Pertama, Yohanes 10:27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Kalau memang domba itu mendengarkan suara Yesus. Mendengar itu bukan cuma dengar, tapi ada ketaatan pasti ya. Dan Yesusnya kenal mereka, itu yang saya tekankan. Kalau dia domba, Yesus kenal. Mengapa dalam Matius 7:23 dia bilang tidak pernah kenal? Karena mereka serigala yang nyamar sebagai domba, mereka bukan domba. Kalau yang kedua, 2 Timotius 2 ayat 19a. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Perhatikan ya. Kalau mereka betul-betul milik Tuhan, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Lalu kenapa di sini Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Jelas mereka tidak pernah menjadi milik Tuhan. Jadi saudara, kalau pernah kenal, tadi sudah saya katakan, Yesus seharusnya berkata, dulu aku kenal kamu. Once upon a time. Entah kapan di masa lalu, aku kenal kamu. Tapi sekarang, aku tidak kenal kamu. Tidak. Bukan itu yang Yesus katakan. Dia berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kalau kata-kata ini muncul ditujukan kepada saudara, pada saat saudara mati, atau pada saat penghakiman akhir zaman, tidak ada yang lebih mengerikan dari kata-kata ini. Sekarang saudara kelihatannya kenal Yesus. Tapi saat itu dia berterus terang, aku tidak pernah mengenal kamu. Jangan main-main, ini ancaman yang luar biasa serius. Dan jangan tersenyum sedikit pun. Kalau saudara orang Kristen palsu atau nabi palsu, saudara semua menangis. Menangis sampai saudara bertobat dengan sungguh-sungguh. Lenski, Tuhan tahu semua tentang nabi-nabi palsu dan tindakan-tindakan mereka. Ini secara intelektual tentu dia tahu. Tetapi ia tidak pernah tahu bahwa mereka mempunyai hubungan apapun dengan dia. Jadi kalau dikatakan Yesus tidak tahu mereka secara intelektual, tentu tidak. Saudara, salah itu, saudara. Secara intelektual dia tahu mana palsu, mana asli, semua dia tahu. Intelektual dia tahu, dia maha tahu. Makanya Alkitab Indonesia menggunakan kata mengenal ya.
Kata know itu bisa diterjemahkan tahu, bisa diterjemahkan kenal. Dia bukannya aku tidak pernah tahu kamu, tapi aku tidak pernah mengenal kamu. Dalam terjemahan Indonesia di sini lebih jelas karena ada perbedaan antara tahu dan kenal. Kalau tahu intelektual dia tahu. Tapi kalau kenal, ada hubungan pribadi, ada persekutuan dengan Yesus. Betul-betul sahabat. Tidak pernah. Kamu pendeta, kamu dosen teologi, kamu ketua sinode, kamu PhD, profesor, doktor, tidak peduli persetan dengan semua itu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Sekarang poin F. Dalam dunia ini, kontras sekali nanti dengan di dalam penghakiman akhir zaman hari terakhir itu ya. Dalam dunia ini, Yesus mengundang orang datang kepadaku. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, dan sebagainya. Berulang kali dia mengundang, marilah kepadaku, marilah kepadaku. Matius 22 kalau tidak salah. Perumpamaan, adakan pesta, undangan. Undang. Yesus mengundang orang datang kepadanya. Tapi itu undangan itu hanya selama orang hidup di dunia ini. Setelah seseorang mati, atau pada penghakiman akhir zaman, atau pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya, tidak ada lagi undangan untuk datang kepadanya. Sebagian orang-orang sesat dan idiot itu percaya pada penginjilan dalam dunia orang mati. Orang sudah mati, masuk tempat penantian, diinjili oleh Kristus sendiri. Kalau itu benar, saya tidak usah nginjil sekarang, saudara, peduli amat. Biarin orang mati, toh nanti diinjil Kristus, dan dia nginjil jauh lebih hebat dari saya. Tapi itu ajaran sesat. Tidak ada penginjilan dalam dunia orang mati. Yang ada penginjilan dalam dunia orang hidup. Karena itu undangan kepada orang siapapun datang kepada Kristus hanya ada selama orangnya hidup di dunia. Begitu mati, tidak ada lagi undangan. Lalu apa yang ada? Yang ada adalah pengusiran dari hadirat Tuhan. Undangan supaya datang. Usir supaya pergi. Undangan ini kasih untuk diselamatkan. Keadilan dan murkanya yang melakukan. Supaya masuk dalam neraka penghukuman kekal. Kontras yang luar biasa antara undangan untuk datang dan pengusiran dari hadiratnya. Matthew Henry mengatakan, mereka yang tidak mau datang kepada dia untuk diselamatkan. Diundang, tidak mau datang. Alasan ada saja macam-macam. Pokoknya nolak. Nolak halus, atau cuek, atau kasar, menganiaya yang nginjil, tidak peduli. Pokok nolak. Pokok tidak mau datang kepada dia untuk diselamatkan pada waktu diundang. Itu sekarang kamu bisa sok hebat nolak dan tetap kuat perkasa kelihatannya. Tapi nanti harus pergi atau enyah dari dia untuk dihukum di neraka. Sekarang kelihatannya kamu hebat, perkasa. Buat acara kamu hebat. Ya. Nanti kalau kamu diusir, kamu rongsokan. Harus pergi atau enyah dari dia untuk dihukum di neraka. Bapak Menteri,
Dalam tafsirannya tentang Matius 25-13 itu 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis bodoh itu ya. Kata-kata yang sangat indah. Mereka yang menolak untuk menerima undangan untuk datang akan harus mentaati perintah untuk pergi atau enyah. Sekarang dari sudut pandang manusianya, dari sudut pandang manusia saya katakan ya, tergantung mereka kayaknya. Bisa milih, mau nolak atau mau nerima undangan untuk datang kepada Yesus itu. Dari pandang Tuhan berlaku predestinasi. Kalau mereka dipredestinasikan selamat, mereka pasti menerima. Kalau dipredestinasikan untuk binasa, mereka tidak bisa menerima. Tapi saya menyoroti sudut pandang orangnya. Bisa nolak, bisa menerima. Dan undangan ini penuh kasih. Tujuannya menyelamatkan. Saya bisa ditolak, bisa diterima, lulus tunggu-tunggu datang pada Kristus. Tapi nanti mereka akan harus mentaati perintah untuk pergi atau enyah. Di sini tidak ada pilihan. Murka dan keadilan dari Kristus itu yang dinyatakan. Enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukan undangan untuk penyelamatan. Pengusiran untuk penghukuman kekal. Dan tidak ada pilihan bagi mereka. Atau mau terima atau mau tolak. Tidak. Yang di sini mereka harus mentaati. Those who refuse to accept the invitation to come will have to obey the order to go. Dalam bahasa Inggrisnya mungkin lebih bagus kata-katanya. Mereka yang menolak untuk menerima undangan untuk datang akan harus mentaati perintah untuk pergi atau enyah. Dan pergi atau enyah dari surga, dari hadirat Kristus, berarti cuma ada satu tempat yang tersisa, yaitu neraka. Itulah tempat nabi-nabi palsu. Itulah tempat orang-orang Kristen palsu, kecuali mereka bertobat. Dan dalam hidup ini, terima undangan untuk datang kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Masih ada kesempatan, saudara. Cepat percaya, cepat bertobat. Begitu saudara mati, hanya ada perintah yang harus saudara taati. Pergi enyah dari hadirat Tuhan. Dan enyah ke neraka sekali untuk selama-lamanya tanpa ada akhirnya. Pada saat itu, semua sudah terlambat. Yang sudah percaya, dan yang nabi asli, bersyukurlah karena saudara menjadi orang percaya dan nabi asli. Bukan karena saudara lebih baik dari mereka. Termasuk saya juga bukan lebih baik dari mereka. Tapi karena kita dianugerahi, saudara. Bersyukur, puji Tuhan. Tidak perlu saudara melarat, tidak perlu saudara sakit, saudara menderita. Bersyukurlah, puji Tuhan. Karena keselamatan ini lebih dari apapun. Nanti pada waktu kita masuk surga, semua penderitaan tidak ada artinya apapun. Itu jauh melampaui yang di sana. Tapi sebaliknya bagi yang palsu, enak sekarang luar biasa. Bisa punya uang tetean. Nanti rasakan akibatnya. Seperti Lazarus dan orang kaya. Terbalik kedudukannya pada waktu di dunia dan pada waktu di alam baka. Nabi asli dan nabi palsu
Orang Kristen asli dan orang Kristen palsu juga demikian. Yang sudah percaya dan sudah asli, bersyukurlah, pujilah Tuhan, hiduplah mati-matian untuk kemuliaan Dia, untuk menyenangkan Dia, dan kalau bisa untuk menyelamatkan yang palsu-palsu ini. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau sudah memimpin, memberkati acara firman yang dipenuhi dengan Injil. Kayak berdoa supaya berita ini bisa tersebar. Bukan hanya saat ini didengar oleh orang-orang yang mendengar secara live, tapi juga melalui siaran ulang dari YouTube atau melalui tulisan yang akan dimasukkan Facebook, web, dan sebagainya. Berkati Tuhan. Kalau boleh, yang palsu-palsu ini disadarkan, dipertobatkan selama belum terlambat. Disadarkan akan bencana yang luar biasa mengerikan yang tidak terbayangkan, yang menanti mereka kalau mereka tidak bertobat. Dan yang asli-asli, sekalipun dalam hidup ini penuh dengan segala macam penderitaan, yang kadang-kadang rasanya tidak tertahankan. Tolong kami bertahan. Dengan memandang pada kekekalan, pada kebahagiaan, kemuliaan yang jauh lebih besar, yang menantikan kami. Jauh lebih hebat dari segala penderitaan yang sekarang kami alami dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.